Tuhan itu yang diformulakan dengan berbagai macam bentuk, yang sifatnya diciptakan oleh manusia, disembah oleh yang menciptakan itu. Tapi Muhammad satu-satunya berkeyakinan kepada Allah. Tauhid inilah yang harus selalu kita pertahankan. Silakan zaman berubah, status sosial juga mungkin berubah, dan mungkin saja ada deretan masalah, tapi iman diusahakan tidak pernah goyah. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum binafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Ku berlindung kepada Allah jauh dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Katakanlah, hai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu serta mengampuni dosa-dosamu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, dengan kalimah alhamdulillah
Bersyukur kita atas segala rahmat dan nikmat yang diberikan oleh Allah. Salawat dan salam sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin, sidang Jumat yang terhormat, khutbah kita yang amat terbatas pada kesempatan ini kita baca surat Ali Imran ayat 31 yang juga telah kita bacakan beserta terjemahnya tadi. Kita beri topik ittiba' Rasul. Mengikut, menauladani dan atau mencontoh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang ittiba' Rasul, dalam kalimat ayat itu fattabi'uni, dua yang akan diperolehnya. Yuhibbukumullah, dia dicintai oleh Allah. Dia mendapatkan Allah mencintai dirinya. Kemudian wa yaghfir lakum dzunubakum, setelah Allah mencintai dirinya, Allah mengampuni dosa-dosanya. Yang dua macam ini sidang Jumat tidak mudah diperoleh, tidak mudah mendapatkannya, apalagi dari Allah. Kita mencintai Allah, Allah belum tentu mencintai kita. Kita mencintai Allah dengan segala usaha memenuhi keimanan kepada Allah, Allah belum tentu mencintai kita. Kita berusaha untuk dekat dengan Allah, belum tentu memang nyata Allah dekat dengan kita. Kita berusaha untuk istighfar, memohon ampun kepada Allah, belum bisa dijamin apakah Allah memang mengampuni kita. Tetapi dalam ayat ini dikatakan fattabi'uni, jika kita ittiba' Rasul, kita memang berusaha untuk menjadikan seorang diri kita muttabi', kita mengikut Rasul, mencontoh Rasul, insyaallah kita akan mendapatkan yang dua hal tersebut. Nah, sidang Jumat rahimakumullah, dalam hal apa saja yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim, ittiba' Rasul ini. Yang pertama adalah dalam bidang tauhid. Keyakinan kita kepada Allah.
yang disebut dengan keimanan. Yang pertama dari segi keistiqomahan Rasulullah dengan tauhidnya, imannya kepada Allah. Telah kehabisan akal para jargon-jargon Quraisy, disakiti oleh orang Quraisy, beliau tidak marah, malahan memaafkan dan mendoakan. Tidak ada dendam, tidak ada kata rencana membalas, didoakan, diangkat tangan, Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun. Didoakannya, tunjukilah kaumku dia berlaku seperti itu kepadaku karena dia memang tidak paham dan dia tidak mengetahui apa yang aku maksud. Diancam, beliau tidak takut. Dibunuh, beliau tidak pernah lari. Mau dibunuh silakan. Maka dicarilah kata-kata persuasif, bujukan. Muhammadnya bujuk lagi nih, dibujuk dengan harta 1000 ekor unta, engkau mendadak kaya. Dibujuk dengan tahta, berhenti raja yang sekarang, engkau jadi raja besok pagi. Dirayu dengan wanita dan dirayu oleh wanita, dia tidak punca imannya. Tidak ada. Tahta, harta, wanita itu berat. Dengan harta, wahai Tuhan, kata beliau, silakan kalian melihat tuan-tuan ke bukit itu dan ke bukit yang satu lagi. Kalian mampu memindahkan ke tangan kanan dan tangan kiriku menjadi emas. Aku tidak akan pernah surut dan tidak akan pernah berhenti menyebut la ilaha illallah. Ketika itu berimplikasi tauhid Tuhan itu yang diformulakan dengan berbagai macam bentuk, yang sifatnya diciptakan oleh manusia, disembah oleh yang menciptakan itu. Tapi Muhammad satu-satunya berkeyakinan kepada Allah. Tauhid inilah yang harus selalu kita pertahankan. Silakan zaman berubah, status sosial juga mungkin berubah, dan mungkin saja ada deretan masalah, tapi iman diusahakan tidak pernah goyah dengan adanya sifat keistiqomahan di dalam iman itu sendiri. Nah, ini perlu nih kita ittiba. Yang kedua, sebagai seorang muttabi yang perlu kita ikuti itu adalah ittiba di dalam ibadah. Seorang yang maksum, bebas dari dosa, malahan surga itu
gunting pitanya yang akan masuk ke pertama itu adalah Muhammad Rasulullah. Dijamin masuk surga. Tetapi ibadahnya luar biasa. Kita banyak telah menerima kisah dan cerita, membaca, tapi jangan kita hanya jadikan tinggal cerita saja, kisah saja. Muhammad Rasulullah bengkak kaki beliau karena berdiri lama dalam melaksanakan ibadah sunnah. Lebih banyak, lebih panjang ibadah beliau ketimbang istirahat malam beliau. Itu diakui langsung oleh Humairah, istri beliau, Isya. Begitu beliau. Apakah yang beliau cari? Apakah yang beliau harapkan? Apakah yang minta? Tak ada lagi. Tapi ibadah rupanya tidak hanya sekedar kewajiban, tapi ibadah sudah meningkat pada level kebutuhan. Nah, ini yang perlu. Cara beliau memimpin masyarakat dimulai dari membangun masjid. Bila membawa masyarakat, membawa umat, berarti tempat pembinaan adalah masjid berjamaah. Orang yang dia kuat berjamaah, dia kuat ke masjid, sering ke masjid maksudnya, itu batinnya akan kuat dalam hal kebenaran. Untuk hal kebenaran dia tidak bisa ditawar. Itu adalah dari rajinnya seseorang tadi sholat berjamaah, istiqomah dalam kebenaran, istiqomah dalam keimanan, lahir melalui ibadah sholat berjamaah. Melalui masjid, melalui berjamaah, tampak urusan mana yang mesti didahulukan, urusan mana yang harus bersama-sama, urusan mana yang harus dipentingkan melalui konsep sosial dalam jamaah. Ketika kita berjamaah kita merasa kuat. Tetapi kalau kita berfirqah-firqah, yang lahir kalimatnya adalah kalau kami, malah ada kami di sana, kami dahulu, itu tidak bersama. Tapi kalau kita, berarti itu bersama. Apalagi kalau saya, itu sudah ego sentral. Dalam jemaah itu tidak ada. Tempatnya masjid. Bersatu dalam berbagai potensi kekuatan. Sekarang titik lemah kita itu adalah asbabnya karena memang kita kurang bersatu dalam artian yang sesungguhnya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kepada agama Allah dan jauhlah dari yang namanya bercerai-berai. Yang ketiga, kita akan tiba Rasul dari sifat kepribadian beliau, hati beliau. Beliau adalah orang yang sabar, sabar dalam nikmat Allah dan sabar dalam ujian yang diberikan oleh Allah. Segi ujian, apakah beliau tidak mendapat ujian, tidak mendapat masalah? Apakah beliau ini fasilitas lengkap selalu? Tidak. Kita dengar pula kisah dan cerita, tapi terkadang sulit untuk kita pakaikan.
pulang dari masjid subuh. Seperti bapak-bapak pulang sholat subuh. Yang biasanya ada yang akan dimakan, ada kopi, ada segala macam. Analoginya seperti itu. Beliau pulang sholat subuh, sudah mengaji, sudah berzikir panjang. Tidak ada yang diletakkan oleh istri beliau. Yang akan dimakan, minum pun belum. Dipanggil istri beliau. Ya Humairah. Nadanya tidak nada tinggi. Tidak ada pertanyaan, tidak mengerti. Tak paham, tidak ada. Ya Humairah, aku tahu apa yang sedang engkau rasakan. Memang tidak ada yang akan dimakan. Tidak ada yang bisa dinikmati pagi ini. Ya, karena hatinya tadi telah disentuh oleh sang suaminya. Maka sang istri menjawab, memang tidak ada ya junjungan. Kalau begitu, kita berpuasa hari ini. Berlanjut sampai 3 hari. Di hari keempat ada sedikit yang bisa untuk membeli makanan. Tetapi di saat sudah diambil makanan itu, alat tukar yang digunakan sudah diberikan. Tangan sang suami pemimpin besar ini dipegang oleh seorang duafa. Kalau Rasulullah dengan istri beliau baru sampai 3 hari merasakan, dia mengakui sudah 10 hari. Tangannya dingin, jari jemari ini sudah panjang kurus, badan kurus tidak terurus lagi. Matanya sudah kayu, pandangnya sudah jauh, kosong menatap. 10 hari tidak makan. Maka yang akan dimakan dibawa pulang tadi, pindah tangan. Bila lebih enak seperti itu, batin bila menjerit kepada orang yang meminta seperti itu, bila berikan. Lalu saksikan seorang Arab Badui itu makan, menangis beliau. Seraya juga masih bersyukur kepada Allah. Pulang. Dari jauh, bila tetap berjalan nih, dari jauh dilihat oleh sang istri yang sudah menunggu dengan tempat-tempat berjalan seperti piring, cawan, segala macam sudah ada tersedia menunggu sang suami. Yang sebentar lagi ibadat orang berbuka nih, sudah 3 hari berpuasa, mau berbuka lagi. Dari kejauhan memang terlihat tidak ada beda pulang dengan pergi tadi, sama nampak, tidak ada yang dijinjing. Teknologi kan seperti itu. Tapi sang istri tidak menegur dari jauh, tidak bersuara dari jauh. Aku, kata seorang perempuan soleha itu, tidak akan bersuara sebelum apa hal yang terjadi aku akan dengarkan dari suamiku yang aku percaya kepadanya. Dia naik ke atas rumah, keringatnya disapu, dilap oleh sang istri soleha. Kata suami, duduklah wahai istriku Humairah, engkau baca Alhamdulillah 3 kali. Bayangkan kalau istri kita sudah yang dibeli sekian lama menunggu tidak ada yang dibawa, sekarang diminta duduk apa? Diminta pula baca Alhamdulillah, Alhamdulillah apa pula ini? Duduk baca Alhamdulillah, dibaca karena dia soleha. Baca Alhamdulillah, apa artinya? Kita baru 3 hari. 3 itu 3 hari. Orang sudah 10 hari. Diceritakan oleh Rasulullah sambil menceritakan tadi sedang Jumat. Aisyah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Begitu mendengar Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dia peluk suaminya, mengucapkan kembali 3 kali Alhamdulillah.
Alhamdulillah aku menjadi seorang muslimah, orang beriman. Alhamdulillah aku mendapatkan engkau menjadi pemimpin suamiku, menjadi suamiku. Dan alhamdulillah aku teguh dengan keimanan. Kita yakin di balik semua ini Allah pasti akan memberikan. Iza faragta fansab wa ila rabbika farqab. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, 3 macam itu. Kalau kita bawakan ke dalam hidup kita, memang hal ini berat. Memang kita tidak akan bisa seperti Nabi. Apalagi kalau akan mengatakan kita akan tidak Nabi. Ya, tidak Nabi. Tapi berangsur-angsur kita mantapkan tauhid kita selalu. Dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, kita yakin kita tetap sedang dimonitor oleh Allah. Tak takut berbuat dosa. Ketika itu kita lakukan berupa amal, kita akan semangat berbuat pahala. Allah sedang monitor kita. Yang kedua, kita berusaha untuk memantapkan ibadah-ibadah kita. Karena kita yakin, belum tentu yang selama ini dosa-dosa kita yang banyak itu sudah diampuni oleh Allah. Yang ketiga, mantapkan pula kesabaran kita. Ketika nikmat datang, kita jadikan fasilitas untuk menambah taat. Ketika musibah itu datang, kita yakin itu juga dari Allah, maka kita sabar menerimanya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum mutafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا واجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis salat.